Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang psikologi kepribadian serta konsep kepribadian dalam Islam. Perkenalkan, saya Novia Soliha, dosen dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, kadang kita semua dalam beberapa hal sama seperti semua orang, tapi dalam beberapa hal lain kita seperti beberapa orang saja, dan dalam beberapa hal kita sama sekali tidak seperti siapapun. Selanjutnya, mengapa kepribadian beberapa artis kita ketika terjerat hukum, dia memilih untuk menjadi pribadi seorang yang sangat alim. Selain itu, kenapa para YouTuber kita itu memiliki kepribadian dan contohnya dia ingin membentuk kepribadian yang sangat periang ataupun menjadi sosok yang sangat dermawan. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah pengantar kepribadian, faktor-faktor pembentuk kepribadian, kepribadian yang sehat, serta kepribadian Islam. Apa itu kepribadian? Kepribadian merupakan perilaku yang ditampakkan pada lingkungan sosialnya mengenai diri yang diinginkan supaya dapat ditangkap oleh lingkungan sosialnya. Sifatnya relatif permanen, serta memberikan konsistensi perasaan, pemikiran, serta perilaku. Nah, hakikat dari teori kepribadian itu sifatnya dinamis. Artinya dia bisa berubah dan berkembang, kemudian bisa berubah sesuai dengan waktu serta pengalaman yang sudah dilalui. Contohnya, dulu seorang yang pelin-pelan, karena suatu kejadian dia menjadi teguh pada pendirian. Contoh lainnya, mungkin dulu ia seorang yang pemalu, tapi karena suatu kejadian akhirnya ia berusaha untuk tampil menjadi pribadi yang percaya. Selanjutnya, ciri-ciri kepribadian. Sifatnya umum, jadi pikiran, kegiatan, perasaan yang dialami layaknya umum. Kemudian bersifat khas, punya jangka waktu, sifatnya kesatuan, serta berfungsi baik ataupun buruk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian antara lain ada internal, yakni dari faktor biologis atau hereditas, antara lain intelijensi, bakat dan minat, kemampuan, kebutuhan, serta selain itu faktor eksternal, yakni dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sosial budaya, pengalaman kelompok, pengalaman unik, serta proses belajar. Selain itu ada lagi, karena kita umat muslim, maka ada faktor spiritual yang mempengaruhi kepribadian kita. Fungsi teori kepribadian bisa menjadi dua fungsi, yakni fungsi deskriptif maupun fungsi prediktif. Fungsi deskriptif, ketika kita belajar teori kepribadian, kita bisa mendeskripsikan orang ini memiliki kepribadian apa saja. Kemudian prediktifnya, ketika ia memiliki kepribadian seperti itu, maka akan berdampak seperti apa di masa yang akan datang. Kemudian kepribadian yang sehat menurut Rogers, Maslow, dan Alford adalah ia yang memiliki penerimaan diri yang positif, yang memiliki hubungan yang positif dengan orang lain serta lingkungannya, memiliki persepsi yang realistis dan positif pada lingkungan, seorang yang mandiri, memiliki orientasi tujuan atau punya goals dalam hidup, kemudian ia yang terbuka akan banyak hal baru serta pengalaman baru, dan memiliki kemampuan aktualisasi. Tidak hanya itu, karena kita seorang yang muslim, kita memiliki contoh suri tauladan, yakni kepribadian Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Maka kita harus meniru kepribadian Rasul. Contohnya, sifat-sifat Rasul itu ada 4, yakni sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik yang jujur, amanah yang dapat dipercaya, tablik yang menyampaikan, kemudian fatonah yang cerdas. Selain itu, layaknya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu visinya adalah menjadi manusia yang ulul albab. Karena tugas dan tujuan manusia diciptakan oleh Allah itu menjadi khalifah fil ard, kan? Wakil Allah di muka bumi. Nah, esensi serta tujuan kehidupan hidupnya itu hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kriteria manusia yang punya orientasi akhirat itu di Al-Qur'an disebut sebagai manusia yang ulul albab. Dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal atau orang yang manusia ulul albab itu, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring,
Mereka yang memikirkan tentang penciptaan langit, bumi, seraya berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Dari situ dapat di breakdown, yakni manusia yang selalu berzikir, mengingat Allah, selalu berpikir, selalu berusaha untuk mencari tahu kebenaran, dan beramal soleh. Selain itu ada 4 lagi tambahan, yakni manusia yang memiliki kedalaman spiritual, punya keagungan akhlak, keluasan ilmu, serta kematangan profesional. Jadi tidak hanya sekedar profesional dalam satu bidang, melainkan dia sudah matang. Seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian dari saya mengenai psikologi kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mbak?